Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, dalam kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Kota Binjai, Sumatera Utara, Ketua Komisi 2 DPR RI mengapresiasi antusiasme masyarakat Kota Binjai terkait partisipasi dalam kepanitiaan pemungutan suara untuk pemilu 2024. Pelaksanaan pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Komisi 2 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kota Binjai untuk meninjau dan mengevaluasi persiapan penyelenggaraan pemilu. Rombongan Komisi 2 DPR RI diterima secara langsung oleh Wali Kota Binjai Amir Hamzah di Aula Pemerintah Kota Binjai. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyoroti berbagai aspek persiapan, di antaranya koordinasi antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu setempat, evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana, distribusi logistik, serta antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan yang mungkin timbul selama proses pemungutan suara. Selain itu, Ahmad Doli juga menyambut baik antusiasme masyarakat Kota Binjai terkait partisipasi dalam kepanitiaan pemungutan suara. Nah, tadi alhamdulillah kita mendengarkan laporan dari Ketua KPU Kota Binjai. Semua tahapan selama ini berjalan dengan baik. Sampai yang paling penting kan sekarang kita memonitor langsung pengadaan logistik. Ya, tadi udah disampaikan, semuanya udah sampai. Tinggal mencari waktu untuk packaging dan kemudian dikirimkan sampai ke pelosok-pelosok ya, sampai ke tingkat TPS. Nah, kemudian juga dalam waktu dekat ini kan ada pelantikan KPPS. Nah, selama ini kan ada isu berkembang, minat dari orang untuk ikut terlibat dalam kepanitiaan ini rendah. Tapi sekarang alhamdulillah kelihatannya ramai gitu. Tadi saya tanya waktu di acara sebelum acara formal, banyak sekali yang berminat ya. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi pemerintah setempat, KPU dan pihak terkait yang telah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang lebih tinggi diharapkan bisa memperkuat integritas dan keberhasilan pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Binjai. Dari Sumatera Utara, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dari Sumatera Utara kita beralih ke daerah Jawa Timur. Dalam kunjungan kerja Komisi 11 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI mendorong lembaga penjamin simpanan untuk dapat memastikan kondisi Bank Perekonomian Rakyat agar tetap dalam kondisi sehat. Komisi 11 DPR RI mendorong peran lembaga penjamin simpanan atau LPS dalam memastikan kondisi Bank Perekonomian Rakyat tetap terjaga, sehingga dapat berkontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Memimpin kunjungan kerja ke BPR Wiradana Putramas di Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mendorong LPS dapat mendeteksi sedini mungkin adanya kondisi tidak sehat pada Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Ia berharap LPS dapat melakukan intervensi, seperti dalam bentuk pendanaan agar kondisi perbankan tetap sehat dan tidak mengalami likuidasi. Tadi Pak Mustafa juga sudah sampaikan supaya LPS bisa mengintervensi bank-bank atau BPR-BPR yang ada potensi untuk pergerakan turun atau menurun atau mungkin ada kondisi yang kurang sehat sehingga jangan sampai kemudian BPR ini menjadi masuk dalam bank likuidasi. Memang sebagian besar BPR atau perbankan yang dilikuidasi itu karena ada fraud di dalam, tapi kalau misalnya itu sepanjang tidak ada fraud seharusnya LPS bisa mengintervensi untuk memberikan kalau perlu intervensi dalam bentuk pendanaan untuk bisa menyehatkan kembali perbankan yang mungkin agak sakit tapi sebenarnya mereka masih liquid. Lebih lanjut, Amir Uskara menilai tambahan wewenang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadikan LPS dapat bekerja lebih optimal dalam menyehatkan industri perbankan. Dari Jawa Timur, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Badan Keahlian Sekjen DPR RI menggelar forum group discussion di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dengan tema politik dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode analisis pencegahan korupsi.
Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Keahlian Sekjen DPR RI menggelar fokus group discussion dengan tema Politik Hukum dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukam Badan Keahlian Sekjen DPR RI, Lydia Suryani Widayati mengatakan, dasar hukum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan perlu disempurnakan lagi karena saat ini masih banyak ketentuan-ketentuan yang belum bisa dilaksanakan secara optimal baik oleh perancang pusat maupun daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa permasalahan. Misalnya meskipun Undang-Undang 13 tahun 2022 sudah mengakomodir adanya metode RIA dan metode ROCIPI, tapi kedua metode itu sendiri masih belum bisa dilaksanakan sepenuhnya baik oleh perancang di pusat maupun perancang di daerah. Rektor Universitas Muhammadiyah Bima, Ridwan mengatakan metode pendekatan analisis pencegahan korupsi merupakan suatu hal yang menarik dalam proses legislasi. Menurutnya, metode tersebut patut dikembangkan dan disebarluaskan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Ini hal yang sangat menarik sekali. Ada pendekatan baru dalam proses legislasi, teknik perancangan perundang-undangan yang berbasis pada analisis pencegahan korupsi. Ya, kalau sebelumnya adalah hanya pada pengukuran sisi impas ya. Ini menurut saya ini patut untuk diapresiasi dan dikembangkan dan disebarluaskan. Dari Nusa Tenggara Barat, Umam Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI terus mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu 2024, mulai dari distribusi surat suara, netralitas aparat penegak hukum, dan juga pelanggaran pemilu. Seluruh peserta pemilu 2024 harus menunjang tinggi komitmen netralitas dan tidak melibatkan pejabat daerah, ASN, dan aparat penegak hukum. Sajikan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Berdasarkan hasil temuan Bawaslu, terdapat sebanyak 204 pelanggaran konten online selama 36 hari dan 17 tindak pidana pada masa kampanye pemilu 2024. DPR RI menegaskan Bawaslu untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu secara profesional, transparan, dan mengumumkan kepada publik hasil dari tindak lanjut pelanggaran tersebut. Meski anggota DPR RI juga sedang menjalani masa kampanye, DPR RI berkomitmen akan tetap menjalankan tugas dan fungsi DPR RI secara maksimal. Simak liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Selama masa reses yang bertepatan dengan masa kampanye pemilu 2024, anggota DPR RI terus menjalankan tugas dan fungsi di daerah pemilihan atau dapil masing-masing. DPR RI mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu 2024, mulai dari distribusi surat suara, netralitas aparat penegak hukum, dan pelanggaran pemilu. DPR RI memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilu sesuai aturan perundang-undangan dan aturan turunan yang sudah ditetapkan. Sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat mengenai netralitas pejabat daerah, aparatur sipil negara,
dan aparat penegak hukum sangat penting dimasifkan. Seluruh peserta pemilu 2024 harus menjunjung tinggi komitmen netralitas dan tidak melibatkan pejabat daerah, ASN, dan aparat penegak hukum. Inilah dinamika yang sebagai anggota DPR saya tentu melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Seperti kami menghimbau kepada beberapa Kapolres, beberapa bupati, beberapa kepala desa, beberapa kepala dinas untuk tetap netral. Dan saya berkomitmen untuk tidak menggunakan itu semua. Saya selama ini bekerja secara single factor, komitmen dengan apa-apa yang sudah disepakati oleh bangsa dan negara ini. Terkait distribusi kotak suara dan surat suara pemilu 2024, jajaran Pemda bersama aparat keamanan perlu aktif membantu distribusi kotak dan surat suara ke daerah lain yang rawan terdampak cuaca buruk dan bencana alam. Komisi Pemilihan Umum harus segera melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk segera memperbaiki logistik pemilu yang mengalami kerusakan, baik surat suara dan kotak suara. DPR RI mendesak KPU mencatat jumlah logistik pemilu yang rusak dan segera mengirim kembali penggantinya. Banyaknya kertas suara yang sobek, banyaknya kertas suara yang rusak, kemudian juga ada bilik suara yang rusak. Ini kan sangat memilukan dan memalukan. Oleh karena itu saya melihat di sini pihak ketiga yang bekerja tidak secara profesional. Harusnya kertas suara yang rusak, kertas suara yang sobek, si pencetak itu harusnya tidak mengirimkan. Pertama dia harus mensortir dulu. Mana kertas suara yang dicetak itu yang bagus, mana yang tidak. Yang rusak, yang sobek harusnya dipisahkan. Lalu yang bagus-bagus itu baru dikirim. Bawaslu menemukan sebanyak 204 pelanggaran konten online selama 36 hari masa kampanye pemilu 2024, serta ada 17 tindak pidana pemilu yang sudah diteruskan ke Bareskrim Polri. DPR RI menegaskan Bawaslu segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu secara profesional, transparan, dan diumumkan kepada publik hasil dari tindak lanjut pelanggaran tersebut. DPR RI mendorong pemerintah dapat menjaga hak pilih masyarakat yang dilaksanakan secara bebas dan rahasia. Hak masyarakat tersebut tidak boleh ditekan. Semua lembaga negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, ASN, partai politik, serta berbagai komponen bangsa lainnya wajib menjalankan komitmen yang sama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, yaitu bahwa pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil, kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan 3 ini juga bertepatan dengan agenda pemilu 2024 yang memasuki tahapan yang semakin tinggi intensitas kerja partai politik dalam berkampanye. Walaupun demikian, anggota DPR RI akan tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional secara efektif. Demi mewujudkan pemilu 2024 berjalan demokratis, jujur, dan adil, seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, wajib menjalankan komitmen yang sama, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Warga Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor setiap hari harus melewati cobaan berupa jalan rusak parah dan kemacetan akibat truk angkutan tambang. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK.
BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Praise the government for successfully hosting the most prestigious sports tournament. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Kembali di TVR 17. Pemirsa, warga Parung Panjang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Arus Bawah atau Gema Abah melakukan audiensi dengan Komisi 5 DPR RI terkait truk tambang dan infrastruktur jalan. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mendorong Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk segera menghadirkan kebijakan dan anggaran sebagai solusi permanen untuk wilayah Parung Panjang. Selengkapnya pemirsa, berikut liputan rekan kami Nazia dengan anggota Komisi 5 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, baru-baru ini ramai diperbincangkan publik dan juga media terkait dengan Jalan Parung Panjang yang juga menjadi akses bagi tol untuk tambang. Dan ini menjadi masalah pemirsa karena jalan tersebut mengalami kerusakan dan juga mendapatkan berbagai permasalahan seperti kecelakaan dan juga hal-hal yang buruk lainnya pemirsa. Oleh karena itu baru saja nih Komisi 5 DPR RI ini menerima audiensi dari Gerakan Masyarakat Arus Bawah dan juga Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk mendapatkan aspirasi terkait dengan permasalahan di Jalan Parung Panjang ini. Dan seperti apa aspirasi dari mereka, langsung saja kita berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 5 DPR RI yakni Mulyadi dari fraksi Partai Gerindra. Baik Pak, dari masyarakat nih yang hadir nih dari Parung Panjang ini untuk memberikan aspirasi kepada Komisi 5 terkait dengan permasalahan Jalan Parung Panjang ini, ada aspirasi apa saja nih Pak? Baik, alhamdulillah kami hari ini Komisi 5 ya, dan saya mewakili teman-teman pimpinan dan anggota Komisi 5 menerima audiensi dari saudara-saudara kita dari Parung Panjang yang terhimpun dalam komunitas Gema Abah dan Gampar ya. Alhamdulillah ini adalah tindak lanjut dari saya mengikuti perkembangan terkait carut-marutnya tata kelola transportasi dan infrastruktur di wilayah Parung Panjang yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Banten. Jadi saya kira kita berharap bahwa negara hadir dengan maksimal, apalagi radius dari wilayah ini tidak jauh dari Jakarta ya. Dinamika wilayah itu harusnya segera direspon oleh pemerintah, maka tersumbatnya dalam tanda petik harapan dan komunikasi dari teman-teman di wilayah akhirnya harus hadir ke pusat. Nah, ini adalah warning kepada pemerintah daerah bahwa harapan-harapan masyarakat yang belum bisa juga diselesaikan ini seolah-olah membypass langsung ke pusat supaya negara hadir dalam konteks kebijakan maupun anggaran dari pusat. Nah, maka kehadiran dari saudara-saudara kita dari Parung Panjang ini berharap bahwa DPR yang dalam hal ini juga yang bermitra langsung dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan segera menghadirkan kebijakan dan anggaran yang bisa memberikan solusi permanen untuk wilayah tersebut. Saya kira itu. Sejauh ini nih Pak, solusi jangka pendek ataupun jangka panjang yang sudah diberikan dari Komisi 5 dan juga pemerintah terkait dengan permasalahan ini apa saja nih Pak? Nah itu dia, saya senang saudara-saudara kita hadir di Senayan. Kenapa? Karena dalam konteks aturan main itu adalah jalan provinsi. Jadi bukan kewenangan Pak Menteri secara langsung untuk melakukan kebijakan maupun menggelontorkan anggaran untuk revitalisasi. Maka pada saat sekarang kekisruhan dan indikasi solusi itu belum juga hadir, nah saya kira ini adalah cara bagaimana pemerintah pusat bisa mengintervensi ya. Belum lagi hari ini kita sedang diberikan kesempatan untuk bisa menikmati impres jalan daerah. Dalam hal ini juga terkorelasi dengan revisi undang-undang jalan yang sudah disahkan, di mana APBN bisa mengintervensi jalan-jalan yang berstatus jalan kabupaten maupun jalan provinsi. Nah, ini saya kira akan
terrespon dengan baik, terrespon dengan cepat karena pusat sudah memiliki payung hukum. Nah, tidak ada alasan lagi pusat untuk kemudian membiarkan saudara-saudara kita, ya belum lagi dampak yang luar biasa terhadap keselamatan warga, kesehatan warga, belum lagi dinamika perkembangan wilayah di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya itu luar biasa ya, pengembangan industri properti dan tapi saya sudah sampaikan bahwa kekayaan alam itu harus menjadi anugerah buat warganya, bukan jadi malah musibah. Saya kira itu. Ya, jadi kalau opsi jalan tambang itu mungkin adalah usulan yang sudah digulirkan oleh pemerintah provinsi, tapi sampai hari ini belum terrealisasi ya. Maka saya akan meminta audiensi segera dengan Pak Gubernur supaya beliau segera mengusulkan supaya pusat segera mengintervensi. Nah, keberadaan jalan tambang kalau itu memang betul solusi, kita ingin menanyakan payung hukumnya seperti apa, komitmennya seperti apa, dan terpenting kapan direalisasikannya sampai bisa difungsikan. Saya kira itu. Cukup ya Pak. Satu lagi ini dari perwakilan warga ini saya ingin menanyakan untuk dari Bapak sendiri nih, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, harapannya untuk dari permasalahan ini ke depannya seperti apa nih Pak? Harapan saya mutlak untuk Parung Panjang jalur tambang itu solusi permanen. Jadi agar tidak ada konflik horizontal lagi antara masyarakat dengan masyarakat dengan pengusaha, tapi mereka semua dan kita bisa berdampingan hidup dengan nyaman. Itu aja. Cukup, terima kasih. Pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Mulyadi dari fraksi Partai Gerindra dan juga perwakilan masyarakat dari Parung Panjang. Tadi juga disampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan dari masyarakat Parung Panjang ini nantinya Komisi 5 akan berusaha untuk bertemu dengan Gubernur dari Jawa Barat untuk menyelesaikan permasalahan Jalan Parung Panjang ini. Tadi juga disampaikan dari masyarakat bahwa mereka berharap ada solusi cepat dan permanen untuk permasalahan ini. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Umam dan pemirsa. Berita yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan DPR RI, 4 indikator pemilu dinyatakan berhasil. Di sini DPR RI turut berkewajiban dalam menyukseskan pemilu pada tahun 2024 ini jika kita melihat dari beberapa media online yang terbit pada hari ini pemirsa, di mana-mana pembahasan mengenai pemilu pada tahun 2024 di mana pemilu yang berkualitas dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang luber dan juga jurdil. Terkait hal ini, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan bahwa pemilu dinilai berhasil jika memenuhi setidaknya 4 indikator. Lantas 4 indikator ini yaitu pertama terkait dengan pemilu dapat dikatakan sukses apabila semua tahapan yang sudah dirancang oleh pemerintah dan DPR RI berjalan dengan sesuai rencana.
Meningkatnya partisipasi pemilih dan juga masyarakat yang datang ke TPS dapat memilih dengan objektif tanpa ada gangguan dan juga intimidasi serta provokasi. Sedangkan indikator yang terakhir yaitu di mana terpilihnya kontestan pemilu yang terbaik dari seluruh kontestan, baik pemilih presiden, wakil presiden, anggota DPR tingkat pusat, provinsi dan kota ataupun juga kabupaten. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu di mana pembahasan DPR RI soroti temuan belasan ribuan surat suara rusak di KPU Tangerang Selatan. Di mana tim kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI ini dikabarkan lakukan peninjauan langsung ke gudang logistik KPU Kota Tangerang Selatan, dan juga dalam peninjauan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan menginfokan penemuan 16.000 lembar kertas suara untuk kebutuhan pemilu serentak 2024 dalam kondisi rusak pada saat penyortiran. Dan terkait hal ini, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera pun mengapresiasi Bawaslu Kota Tangerang yang cukup detail dalam melakukan pengecekan khususnya terkait dengan warna surat suara. Belasan ribu kertas suara yang juga mengalami kerusakan atau tidak layak ini paling banyak ditemukan yaitu pada surat suara pemilihan DPRD provinsi. Nah, ini kita menunggu perkembangannya karena hari juga semakin dekat pemirsa, bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan ataupun pihak KPU sendiri bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan kertas suara ini. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, di mana DPR RI menyebutkan bahwa 4 indikator pemilu dinyatakan berhasil dan juga serta di mana DPR RI soroti temuan belasan ribu surat suara rusak di KPU Tangerang Selatan. Saya Angin Oktarini, kembali ke rekan Umam. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.